Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian masih tetap sehat dan semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-17 untuk mata pelajaran matematika masih dengan Ibu Ira Raheningsih. Pertemuan sekarang kita masih tetap membahas tentang himpunan, hanya dengan pokok materi yang baru, yaitu tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu terdiri dari 4 bagian, yaitu irisan himpunan, gabungan himpunan, komplement himpunan, dan selisih himpunan. Pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 2 dari 4 tentang operasi himpunan, yaitu 3.1 irisan himpunan dan 3.2 yaitu tentang gabungan himpunan. Sebelum kalian mempelajari materi tentang operasi himpunan, ada materi prasyarat yang harus sudah kalian kuasai, yaitu yang pertama tentang diagram Venn. Masih ingatkah diagram Venn seperti apa? Ya, diagram Venn itu berbentuk persegi panjang yang mewakili himpunan swasta. Kemudian ada himpunan yang lainnya, bisa terdiri dari 2 himpunan atau 1 himpunan, 3 himpunan juga bisa ya. Oke, ini adalah diagram Venn. Kemudian syarat yang kedua yaitu anggota suatu himpunan. Anggota suatu himpunan, nah Ibu punya contoh di sini, misalnya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B, misalnya anggota himpunannya adalah merah, kuning, dan hijau. Nah, ini akan menjadi syarat kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan materi, mari kita simak dulu video berikut. Jenis olahraga. Halo teman-teman, namaku Kevin. Ayo belajar mengenal jenis olahraga bersama-sama. Sepak bola. Sepak bola. Football. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Badminton. Basket. Basket. Basketball. Renang. Renang. Swimming. Volley. Volley. Volleyball. Golf. 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 Tenis meja. Tenis meja. Table tennis. Lari. Lari. Running. Ski. Ski. Skiing. Selancar. Selancar. Surfing. Berkuda. Berkuda. Riding. Arum jeram. Arum jeram. Rafting.
Silat. Martial arts. Senam. Senam. Gymnastic. Kasti. Kasti. Baseball. Oke, nah itu tadi videonya ya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kita belajar matematik tapi ibu memberikan video tentang olahraga? Apa yang terpikirkan oleh kalian dari video tadi? Nah, ibu yakin kalau setiap orang atau setiap siswa itu pasti memiliki satu kesukaan yang paling disukai dalam melakukan olahraga. Mungkin ada yang suka futsal, ada yang suka basket, ada yang suka berenang, ya, ada yang suka apalagi ya olahraganya tadi banyak sekali. Tapi mungkin juga dari sekian banyak olahraga itu ada yang tidak suka olahraga sama sekali, tidak suka basket, tidak suka sepak bola, tidak suka voli, tidak suka lari, ya. Jadi dia tidak hobi berolahraga, mungkin saja. Atau kasus yang lain, mungkin saja satu orang itu bisa menyukai lebih dari satu cabang olahraga. Misalnya ada yang suka basket juga, tapi juga suka sepak bola, atau suka berenang, tapi juga suka voli. Itu bisa terjadi, ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ibu mempunyai dua kelompok kesukaan olahraga, ya. Kelompok yang pertama ini dia menyukai basket. Ternyata anggotanya ada Yuri, ada Danu, kemudian ada Lida. Kelompok yang kedua yaitu yang menyukai olahraga bulu tangkis. Ada Lida, ada Edo, dan ada Sita. Nah, kira-kira dari kedua kumpulan berikut, kalau dibuatkan dalam bentuk diagram Venn, gambarnya akan seperti apa? Nah, kira-kira seperti apa ya? Nah, kalau kalian amati di sini, kalian perhatikan ada dua siswa yang menyukai kedua cabang olahraga. Siapa? Ya, betul, Lida. Sehingga nanti bentuk diagram Venn-nya akan saling berpotongan. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka akan seperti ini ya. Dibuatkan dalam bentuk persegi panjang, kemudian itu yang mewakili himpunan semesta. Ada himpunan yang menyukai basket, himpunan yang menyukai bulu tangkis. Nah, ini berpotongan karena Lida itu kan hanya satu, bukan kembar ya. Jadi hanya satu, maka dia ada di tengah-tengah karena beririsan. Dia menyukai basket dan juga menyukai bulu tangkis. Kita perhatikan pertanyaan selanjutnya. Nah, jika C adalah himpunan siswa yang menyukai basket dan menyukai bulu tangkis, maka tulislah anggotanya. Jadi dia menyukai basket dan juga menyukai bulu tangkis. Untuk yang kedua, jika D adalah gabungan himpunan siswa yang menyukai basket atau menyukai bulu tangkis, maka tulislah anggotanya. Nah, kalau gabungan himpunan siswa yang menyukai basket atau menyukai bulu tangkis, kira-kira siapa saja siswanya? Sudah ada jawabannya? Sudah menemukan jawabannya? Oke, kita bahas ya. Untuk C, karena himpunan siswanya yang menyukai basket dan juga menyukai bulu tangkis, maka sudah jelas di sini adalah Lida. Jadi anggota C adalah Lida. Kemudian jika D adalah gabungan himpunan siswa yang menyukai basket atau menyukai bulu tangkis, maka kalau digabung anggotanya jadi siapa saja? Ya, anggotanya ada Yuri, Danu, Lida, Edo, dan Sita.
Oke, nah nanti kita lihat dari lembar kerja siswa ini ya. Karena kita tidak memungkinkan untuk bekerja secara berkelompok atau mengerjakan lembar kerja siswa, tidak apa-apa. Kita amati, kita cermati bersama-sama, nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Di kelompok 1, itu misalnya diketahui himpunan A-nya adalah himpunan teman-temannya Dery. Anggotanya adalah Devi, Ari, Andre, dan Indah. Kemudian himpunan B itu adalah teman-temannya Sony, terdiri dari Jatu, Devi, dan Ari. Yang harus ditentukan yaitu jika C adalah himpunan teman-teman Dery dan juga teman-teman Sony, maka tulislah anggota himpunan C. Kemudian kalian gambar diagram Venn-nya dan diarsir yang merupakan anggota-anggota himpunan C. Kemudian kalian simpulkan jika anggota-anggota himpunan yang sama dari dua himpunan dinamakan irisan himpunan, maka apa pengertian dari irisan himpunan A dan himpunan B? Di lembar kerja siswa yang kedua, diketahui himpunan D adalah himpunan bunga yang ditanam oleh Budian, yaitu bunga ros, mawar, anggrek, dan dahlia. Dan himpunan E adalah himpunan bunga yang ditanam oleh Bu Tevi, yaitu himpunan bunga mawar, anggotanya mawar, kaktus, anggrek, dan lili. Tentukan himpunan H jika himpunan bunga yang ditanam Budian digabungkan dengan bunga yang ditanam Bu Tevi. Tulislah anggota himpunan H. Kemudian gambarlah diagram Venn dan arsirlah yang merupakan anggota-anggota himpunan H. Kemudian kalian simpulkan jika semua anggota himpunan dari dua himpunan dinamakan gabungan himpunan, maka pengertian dari gabungan himpunan A dan himpunan B adalah, nanti kalian tentukan ya. Oke, nah kalau kita tuliskan maka dapat disimpulkan, kalian tadi gambar dulu ya. Ternyata ada anggota yang sama dari teman Dery, yaitu Devi dan Ari. Sehingga jika digambarkan diagram Venn-nya seperti ini, Devi dan Ari ada di tengah-tengah, sedangkan Andre ada di himpunan A, yaitu temannya Dery, dan Jatu ada di himpunan B, yaitu temannya Sony. Sehingga yang C kalian arsir adalah yang Devi dan Ari saja, karena yang himpunan C merupakan anggotanya Devi dan Ari. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa jika dimisalkan S adalah himpunan semesta, maka irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan A irisan B. Irisan itu seperti N ya, tapi mungkin kalau digambar oleh pensil itu cukup lengkungan saja. Irisan dua himpunan dinotasikan A irisan B itu sama dengan kurung kurawal X jika X-nya anggota dari A dan X-nya anggota dari B. Oke, kesimpulan yang kedua, jika digambarkan dalam diagram Venn, nah seperti ini ya. Jadi anggota dari bunga yang ditanam oleh Bu Devi dengan Bu siapa tadi satu lagi ya, itu ada dua, yaitu mawar dan anggrek. Sisanya yaitu bunga ros dan dahlia. Kemudian yang satu lagi himpunan E itu kaktus dan lili. Karena merupakan gabungan, maka yang diarsirnya adalah semua anggota D dan E. Sehingga F itu ros, dahlia, mawar, anggrek, kaktus, dan lili. Maka dapat disimpulkan, misal